Suasana lalu lintas di Jalan Tengku Amir Hamzah Binjai, tepatnya di depan SPBU Sumatera Utara, berubah mencekam. Sebuah mobil Brimob terhenti. Rupanya ada cekcok hebat hingga membuat Prada NA, anggota TNI Angkatan Darat, babak belur. Aksi pengeroyokan ini kabarnya dipicu kesalahpahaman ketika Prada NA bersenggolan mobil dengan pengendara lainnya. Ketika teguran Prada NA tak diterima pengendara lain, rupanya ia menelpon kerabatnya yang merupakan oknum anggota Brimob. Aksi pengeroyokan pun terjadi hingga membuat Prada NA babak belur dan mengalami luka. Kejadian yang berlangsung pada Rabu 28 Februari ini jelas mencoreng hubungan harmonis antara satuan TNI dan Polri selama ini. Pihak kepolisian juga tengah mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. Bagaimanapun, aparat tidak bisa main hakim sendiri, apalagi mereka adalah cerminan masyarakat. Ketika aksi main hakim sendiri yang dilakukan oknum Brimob viral, di Bekasi lagi-lagi aksi kriminal di minimarket terjadi. Kali ini pelakunya tertangkap hingga babak belur jadi bulan-bulanan masa. Berkejam nih, berkejam. Wah, oh ya, kebetulan sedang sepi karena posisinya itu sekitar jam 11 malam. Itu kondisinya mau nutup atau gimana, Bang? Kondisinya pas banget mau nutup. Karyawannya udah siap-siap juga. Jadi si pelaku ini tiba-tiba datang langsung nodongin gitu aja, Bang? Iya, tadi itu kita lagi di dalam. Nah, terus tiba-tiba ada yang teriak maling-maling. Kita langsung respon lah. Gerak respon langsung ke depan. Kita loncat dari samping. Kebetulan posisi maling itu lagi di atas motor. Jadi kita bantuin jatuhin motor itu. Untuk pelaku dia bawa BR. Apa jenisnya, Bang? Kecil. Aksi perampokan itu dilakukan pada Rabu dini hari lalu di Jalan Pondok Timur Indah, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku beraksi mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam. Namun aksinya mendapatkan perlawanan dari karyawan hingga menyebabkan korban terluka. Aksi yang kepergok karyawan itu kemudian mengundang warga sekitar hingga akhirnya pelaku ditangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Untuk diamuk masa sih hampir dibawa keluar, tapi udah saya bantu amankan juga sih. Buat ini Bang, ngambil kunci brankas, dia mau ngebobol duit. Oh gitu. Itu sempat ada perlawanan nggak, Bang, dari pihak minimarket? Dari karyawan ada perlawanan, sampai tangannya terkena luka. Beruntung pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta membawa pelaku ke Polsek Tambun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah senjata tajam berupa celurit dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambun. Saat perampok tertangkap basah oleh warga di kawasan Bekasi, Jawa Barat, seorang diduga dukun santet di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga tak berkutik ketika digerebek warga yang resah akan prakteknya. Dalam penggerebekan itu yang mengejutkan, selain didapati sejumlah foto-foto korban, warga juga menemukan senjata api, puluhan peluru dan satu buah granat nanas dari rumah pelaku. Terkait dengan kejadian penemuan senjata api yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputat Timur untuk
perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputa Timur. Ya, selama ini warga memang sudah resah dengan aksi dukun santet berinisial H. H kerap bertindak di luar nalar dengan praktek perdukunan yang mencelakai warga lain. Beruntung ketika warga melakukan aksi penggerebekan, satuan polisi dari Mapolres Tangerang Selatan langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti praktek perdukunan hingga senjata api ilegal guna penyelidikan lebih lanjut. Hasil keterangan dari tersangka yang diberikan kepada penyidik Polsek Ciputa Timur bahwa senjata api tersebut didapat oleh tersangka dari almarhum orang tuanya. Namun berdasarkan keterangan tersebut juga penyidik masih mendalami terkait dengan hal tersebut. Aksi tak kalah jadi sorotan juga menimpa pelaku praktek pengobatan syarat trik, yakni Gus Samsudin alias Samsudin. Setelah konten ajaran sesatnya viral dan pekan lalu sempat menjalani pemeriksaan, Samsudin akhirnya resmi ditahan pihak Polda Jawa Timur karena diduga telah mentransmisikan ajaran sesat. Saat digiring mengenakan borgol, Samsudin tampak cengengesan, bahkan mengaku bahagia sebelum masuk penjara. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang? Gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Yang menarik di balik penangkapan pria yang mengaku ingin dipanggil bos ini mendapatkan kiriman karangan bunga di Polda Jawa Timur. Karangan bunga atas ditangkapnya Samsudin itu datang dari seterunya Marshall Radiva, yakni sang pesulap merah yang selama ini getol membuka kedok pengobatan Samsudin. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Dakwah yang di mana ya, Gus? Misi. Sama dukunnya. Ini pesulap merah. Kalau digali dari sisi aspek perundang-undangan, itu ada yang menyalahi undang-undang ITE. Jejak kontroversi Samsudin memang sudah kelewat batas. Selain kerap memamerkan aksi adu ilmu melalui konten, kali ini konten ajaran sesatnya juga mendapat sorotan warganet hingga pihak MUI. Lantas akankah Samsudin dijerat pasal berlapis? Gimana? Keuntungan dari YouTube itu sendiri dapat berapa selama itu? 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Atau per dan untuk keuntungan 100 juta itu apakah hanya konten yang terbaru yang kemudian menjadi polemik atau konten-konten yang lain? Atau secara keseluruhan? Keseluruhan, jadi keseluruhan daripada kontennya Saudara Samsudin itu satu bulannya mendapatkan perolehan 100 juta. Betul, yang tertinggi yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Dan MUI Pusat ini kan sudah mengatakan bahwa videonya Samsudin ini adalah sesat dan menyesatkan. Apakah itu juga bisa menjadi masukan? Dan Ya nanti itu jadi petunjuk ya, mudah-mudahan jadi petunjuk penyidik untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus ini. Saat Gus Samsudin harus menghadapi bayang-bayang hidup di penjara, sidang dengan gugatan dana talangan renovasi rumah yang dilayangkan Wulan Guritno terhadap Sabda Ahesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin akhirnya berujung damai. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh hakim, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua
persidangan perkara perdata antara klien kami Sabda dengan Ibu Wulan Guritno telah berakhir damai. Itu juga karena adanya korespondensi yang intens antara kami dengan kuasa hukum Ibu Wulan Guritno. Kami sebagai kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat secara ekstensif udah ngobrol lah. Akhirnya menemukan suatu titik temu yang akhirnya terjadi perdamaian dan dicabut oleh kami sebagai penggugat karena terjadi perdamaian. Kak Wulan, Kak gimana Kak? Bahwa benar kuasa hukum dari Sri Wulandari atau Wulan Guritno telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada sidang hari ini. Alasan utama pencabutan itu adalah karena telah tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perkara antara penggugat dengan tergugat. Buat Sabda dan Wulan nanti disampaikannya sendiri aja bahwa ibunya hanya merestui. Ya kan udah wawancara ibunya kan jadi Mbak Wulan udah direstuin. Ya lu tanya dong sama keluarga itu tanya kami. Kalau tanya keluarganya gue tanya ke aku. Kedua belah pihak sepakat menutup perkara ini setelah akhirnya Sabda kabarnya mengembalikan utang atau yang disebutnya sebagai dana talangan kepada Wulan di pagi hari sebelum sidang dimulai. Dengan begitu Wulan pun akhirnya mencabut gugatannya dan persoalan pun selesai. Tapi benarkah Sabda tak sepenuhnya membayar nilai dana talangan yang digugat Wulan senilai Rp396 juta ditambah biaya ganti rugi sebesar Rp100 juta? Ya, jadi kalau pertemuan itu pasti jelas antara kami dengan kuasa hukum, tapi ya itu sangat intens. Kemarin kita seharian mencoba merealisasikan perdamaian ini seperti itu. Pembayaran sudah, tapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam gugatannya. Seperti itu. Iya, maksudnya kita ambil tengah-tengah lah ibaratnya kayak gitu. Dibayar full sesuai kesepakatan. 396 juta. Nilainya kurang lebih lah, cuman ada kesepakatan antara tergugat dan penggugat yang akhirnya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan itu. Sepengetahuan saya sudah beres semua, makanya karena pembayaran dan penyelesaian sudah dilakukan, makanya kita cabut hari ini. Sudah ada kesepakatan nominal sekian dengan dilakukannya due diligence gitu ya, mana kira-kira yang memang harus dibayar, mana yang tidak gitu. Akhirnya kita sepakat seperti itu. Belum ada sih, sebelum dibalik damainya belum ada perjanjian apa-apa, baru kemarin kita ketemu intens dengan lawyer Ibu Wulan Guritno dan alhamdulillah mencapai kesepakatan damai. Uangnya itu dipakai buat jalan traveling gitu, jalan-jalan. Sampai misalnya pergi tuh keliling-keliling dunia itu sampai 3 bulan gitu. Nah, saya nggak bisa komen lah, intinya kan semua tahu Wulan gugat dan dibayar seluruhnya oleh Sabda, udah itu aja. Kami nggak mau komen yang udah lalu, biarlah berlalu. Terhadap pencabutan tersebut tergugat tentu tidak berkeberatan sebagaimana yang disampaikan di dalam persidangan, dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengabulkan adanya pencabutan gugatan tersebut.